Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Tianfung dengan NPM 21.009. Saya berasal dari jurusan Psikologi dari Universitas 17 Agustus, Samarinda. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang standar kecantikan dari 3 negara. Dari negara pertama yaitu negara kita sendiri yaitu Indonesia, negara yang kedua yaitu Cina, negara yang ketiga yaitu dari negara Vietnam. Nah, sebelum kita bahas nih tentang standar kecantikan dari 3 negara ini, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kecantikan itu apa sih? Nah, standar kecantikan itu adalah patokan kecantikan seperti itu. Nah, dari 3 negara ini pasti punya patokan-patokan kecantikan atau standar kecantikan yang berbeda-beda seperti itu. Saya akan mendefinisikan standar kecantikan Indonesia. Nah, standar kecantikan Indonesia itu bagi orang Indonesia seperti kulit putih, rambut hitam yang panjang, habis itu langsing, postur tubuh yang bagus, maupun bibir tipis seperti itu. Nah, sebelum teman-teman saya yang dari Cina maupun dari Vietnam menjelaskan standar kecantikan mereka, saya akan bertanya kepada teman-teman saya, apakah saya termasuk standar kecantikan orang Indonesia? Let's go. Oke guys, karena ini udah malam, kita akan menanyai satu teman saya, apakah saya termasuk cantik atau tidak. Hai. Hai, Nama kakaknya siapa? Selina. Selina. Menurut kamu saya termasuk cantik apa enggak? Lumayan. Lumayan. Jadi malas sendiri ya. Terus kalau yang perempuan ini gimana, Mbak? Cantik. Cantik. Apakah termasuk dalam standar kecantikan Indonesia? Oh, termasuk. Oh, termasuk. Kalau saya enggak ya. Oke deh. Karena kakaknya bilang saya apa, Mbak? Lumayan. Kita akan tanya nih satu teman lagi apakah saya termasuk cantik apa tidak, karena saya masih penasaran gitu. Oke, tadi kita sudah bertanya tentang kakak Selina tadi ya, tentang standar kecantikan, apakah saya termasuk standar kecantikan apa tidak. Karena saya masih penasaran, saya akan tanya kepada kakak yang satunya, teman saya, apakah saya termasuk dalam standar kecantikan Indonesia apa tidak nih. Oke. Ini dia. Halo. Kakak siapa namanya, Kak? Nama saya Stella. Oh, Stella. Kak, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Saya ini masuk standar kecantikan orang Indonesia apa tidak? Kalau menurut saya, karena standar kecantikan Indonesia ya yang kita tahu, pastinya badan tinggi, terus tuh kulitnya putih, rambut panjang. Mungkin kalau masuk standar kecantikan Indonesia kayaknya belum. Tapi untuk saya sendiri, karena persepsi orang berbeda-beda, tapi kalau menurut saya kakaknya cantik. Oke. Kayaknya belum. Tapi untuk saya sendiri, karena persepsi orang berbeda-beda, tapi kalau menurut saya kakaknya cantik. Oke. Kalau menurut kakak ini cantik nggak yang ini? Gimana? Cantik? Cantik, kayak yang saya bilang. Sebenarnya persepsi orang tuh beda-beda ya, Kak. Tapi kalau dari standar kecantikan Indonesia, mungkin dia juga masuk sih. Soalnya kita lihat sendiri kan, tinggi, terus tuh putih. Oke. Terima kasih Kakak Stella. Sama. Dadah. Dadah. Oke, tadi kita sudah dengar pendapat dari kakak yang kedua yaitu Kakak Stella. Dia punya definisi cantiknya sendiri. Nah, seperti itu pun negara kita gitu punya definisi maupun standar kecantikannya sendiri. Kayak negara Cina maupun Vietnam punya standar kecantikannya tersendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan bertanya nih tentang standar kecantikan orang Cina seperti itu. Saya akan menghubungkan kita bersama teman saya yang berasal dari Hong Kong tetapi udah move pergi ke USA. Setelah ini, Billy akan menjelaskan definisi cantik menurut budaya di China. Hello, nice to meet you guys. So, for Chinese definition of beauty,
A beautiful woman requires a small face, a big pair of eyes, a tall nose, a small frame, and so on and so forth. So overall, the Chinese definition is a bit different from the West. But yeah, the Chinese women are beautiful. Nah, oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan definisi maupun standar kecantikan dari Cina yang dijelaskan oleh teman saya Billy. Nah, di sini kita akan lanjut ke penjelasan definisi maupun standar kecantikan orang Vietnam itu sendiri. Saya perkenalkan Lana, teman saya dari Vietnam. Selanjutnya, Lana akan menjelaskan persepsi cantik dalam budaya Vietnam. Okay, hello everyone. My name is Nguyễn Lâm Anh. I'm from Vietnam and now I'm a freshman at Vietnam National University. Okay, now I will tell you about the Vietnamese definition of beauty. Vietnamese people often have a razor small figure and face. They prefer the white skin the better. Although each person has their beauty, the common beauty standards are fair skin, double eyelids, long eyelashes, and no fat. People often do everything to lose weight, buy whitening products and increase eyelids to become beautiful. My face in Vietnam is only rated as average. Because I study IT, so I don't have time to take care of my skin. So my skin become dry and acne prone. So lady, please love your skin more. Okay, see you. Standar kecantikan yang sudah dijelaskan oleh saya maupun teman-teman saya yang dari luar. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya, standar kecantikan yang berbeda-beda itu jangan dijadikan patokan seperti itu. Seperti kayak sampai kita berpikir kayak seperti cantik itu seperti ini nih. Cantik itu seperti itu tuh, harus seperti itu, harus segini. Tidak. Cantik itu tidak hanya dari penampilan seperti itu. Cantik itu bisa dari dalam hati kita, dari sikap kita, seperti itu. Cantik, aura kecantikan kita. Setiap manusia, setiap wanita mempunyai cantik yang berbeda-beda, punya keberagaman cantiknya sendiri-sendiri seperti itu. Tidak hanya dijadikan patokan harus berambut hitam, bibir tipis, langsing, mata sipit, atau mata belok, atau muka yang tirus seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri video saya di sini, saya akan bertanya nih kepada satu teman saya lagi tentang kecantikan. Halo Mbak. Hai. Mbaknya siapa namanya Mbak? Vira. Oh, Vira. Oke, saya mau bertanya nih tentang bagaimana sih generasi sekarang menanggapi standar kecantikan, maupun apakah kecantikan itu harus ada patokannya, apakah harus standarnya seperti itu? Kalau menurut saya sih tidak ada patokan atau standar, karena bagi saya cantik itu ketika kita atau orang itu bisa mengekspresikan diri mereka dengan percaya diri tanpa takut dan terhalang apapun, itu udah masuk dalam definisi cantik menurut saya begitu. Kalau yang tadi pertanyaan pertama, kalau menurut saya generasi sekarang sih menanggapi kecantikan itu lebih ke ikut-ikutan, dimana mereka lihat itu tuh banyak like-nya, followersnya, banyak yang mengikuti, itu mereka bilang cantik. Padahal ya kalau menurut saya cantik nggak seperti itu. Oke, teman-teman, cantik itu tidak harus berpatokan sama standar kecantikan, tidak harus ikut-ikutan bahwa cantik seperti itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Cantik itu bisa dari dalam maupun dari luar gitu, dari sikap kita, dari perlakuan kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita seperti itu, bagaimana kita berhasil mengekspresikan diri kita seperti itu adalah kecantikan kita seperti itu.
Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, Oke. sama-sama. Oke teman-teman, sampai situ video saya dari awal penjelasan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini tentang standar kecantikan dari Indo, Cina maupun dari Vietnam. Saya juga terima kasih buat teman-teman saya Billy maupun Lana. Terima kasih sudah mau memberikan pemahaman atau ilmu tentang kecantikan dari daerah mereka. Thank you semuanya. Bye bye.